Ada rekaman dan rekaman dari kegiatan malam hari ini nanti akan di-share di YouTube. Link YouTube-nya akan diinformasikan di grup WA. Satu, lalu yang kedua, Kang Hafid, ini ada daftar hadirnya nggak? Nggak ada ya. Jadi ini mah bukan Zoom-Zoom untuk kuliah. Kalau Zoom untuk kuliah mungkin perlu daftar hadir. Kang Hafid, ini ada sertifikatnya nggak? Ada sertifikatnya bagi yang membutuhkan. Bagi yang nggak butuh ya nggak usah minta sertifikat. Kemana mintanya? Mintanya ke admin. Admin ada di grup. Atau admin juga yang mengontak Bapak dan Ibu minta sertifikat karena Kang Hafid boleh di-share nggak materinya? Boleh, tapi nanti di-share materinya di grup setelah kegiatan kita beres. Oke, mari kita buka acara pada malam hari ini biar lebih afdol, biar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak paparan tentang bagaimana sih sebetulnya menyusun hasil dan pembahasan yang menggoda reviewer gitu, yang menggoda reviewer dan bisa membuat pembaca tertarik sekali. Nah, waktu dan tempat kita serahkan kepada Pak Irwandi. Silakan Pak Irwandi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Afid. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji jurnal series 4 ya hari ini. Setelah sebelumnya kita ada seri 1, seri 2, seri 3 gitu dan malam ini kita akan masuk pada seri yang keempat. Ya, baik Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji jurnal kita di series yang keempat akan membahas tentang bagaimana sih sebetulnya menyusun bagian dari artikel jurnal ilmiah yaitu hasil dan pembahasan. Jadi ada dua sebetulnya, ada hasil kemudian ada pembahasan. Atau kalau di dalam istilah bahasa Inggris biasanya ada result dan discussion gitu ya, result and discussion. Jadi ada dua hal sebetulnya. Jadi ada hasil kemudian ada pembahasan. Nah, secara umum, saya ulang lagi sebetulnya ini sudah pernah saya sajikan bahwa struktur daripada artikel jurnal ilmiah itu pertama tentu ada judul ya, kemudian abstrak ini kita bahas kemarin di pertemuan 1-2, kemudian introduction dan metode kita bahas di pertemuan yang ketiga, hari ini kita masuk pertemuan yang keempat pada result and discussion ya. Ini kalau format artikel jurnal ilmiah pada umumnya itu biasanya disingkat IMR plus D gitu. Introduction, Method, Result, and Discussion gitu. Ini umumnya, tapi juga misalnya ada di bawah introduction itu literature review, kemudian method, kemudian result, and discussion gitu. Nah, kalau misalnya strukturnya seperti ini, literature review-nya di mana? Biasanya ada di bagian introduction. Jadi ya ini pada umumnya saja, tapi ada yang artikel jurnal yang khusus, biasanya ada juga yang bagian khusus membahas tentang literatur review misalnya. Ya, ini yang umumnya seperti ini. IMRD ya, introduction, kemudian method, result and discussion. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun hasil dan pembahasan di bagian itu ya, di bagian di dalam artikel jurnal ilmiah. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini pada bagian hasil ya, jadi tadi saya sudah bilang bahwa di bagian ini ada dua bagian. Pertama adalah bagian yang menyajikan tentang hasil dari riset, hasil penelitian. Kemudian ada bagian yang membahas hasil penelitian. Jadi
pada bagian hasil penelitian itu, apa yang harus disajikan tentu adalah pada bagian hasil itu harus menyajikan jawaban Jam dari. ini lah, jam ini. Habis sisa ini, kita Jadi, sholat. kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat artikel ilmiah jurnal, tujuan penelitiannya jangan terlalu banyak. Tapi biasanya kalau misalnya artikel itu dibuat dari hasil penelitian dari disertasi, misalnya, itu akan ada beberapa rumusan masalah. Maka pasti ada beberapa tujuan penelitian. Nah, sebetulnya kalau ingin dijadikan artikel jurnal ilmiah, hasil riset itu tidak perlu harus semuanya dimasukkan, semua rumusan masalah. Sehingga akan ada nanti beberapa tujuan penelitian. Maka pembahasannya nanti hasil penelitiannya akan banyak, akan ada beberapa part, ya. Nah, dalam artikel jurnal ilmiah itu usahakan fokus saja pada salah satu aspek. Jadi tujuan penelitiannya cukup satu saja, biar fokus ke situ. Tetapi harus dibahas nanti hasilnya secara mendalam. Jadi di bagian hasil ini adalah fokus dari hasil penelitian, kalau dia penelitiannya lapangan, hasil penelitian lapangan, yang bertujuan untuk menjawab tujuan daripada penelitian. Nah, bagaimana penyajiannya di dalam hasil penelitian itu? Kalau memang diperlukan adanya tabel, adanya gambar, disajikan saja. Tetapi harus gambar yang menarik dan untuk bisa mengkomunikasikan temuan utama dari peneliti itu secara efisien. Jadi kalau misalnya dengan gambar itu akan lebih menarik, akan lebih komunikatif, akan lebih sederhana, menyajikan temuan penelitiannya bisa gunakan misalnya gambar atau grafik, ya, atau misalnya tabel lah yang paling sederhana. Nah, tetapi pada bagian hasil ini penulis atau peneliti itu dilarang untuk menafsirkan hasil penelitian. Jadi pada bagian hasil ini menyajikan saja data-data hasil penelitian. Kalau misalnya hasil penelitiannya bentuknya field research atau penelitian lapangan, maka di sini disajikanlah hasil-hasil penelitian lapangan. Nah, baru kemudian setelah disajikan bagian hasil ini untuk menjawab tujuan penelitian itu, maka selanjutnya nanti temuan itu akan didiskusikan. Maka ada bagian discussion di sini, ya. Nah, apa isinya? Ini yang perlu dilihat. Bagian discussion ini biasanya dimulai dengan pernyataan ulang tentang temuan utama dalam penelitian. Jadi hasil tadi menyajikan data saja, kemudian seperti ditarik, ya, ditarik seperti kesimpulan awal, ya. Apa sih sebetulnya temuan utama dari penelitian ini? Nah, baru kemudian langkah selanjutnya kita akan menafsirkan atau menjelaskan apa sih signifikansi dari penelitian kita ini? Apakah signifikansi dari temuan kita dari riset ini? Itu yang penting sebetulnya. Yang disebut dengan, pernah saya sampaikan adalah apa sih sebetulnya temuan baru dari penelitian yang kita lakukan. Nah, itu yang penting sebetulnya. Maka harus ada signifikansi. Kenapa hasil penelitian ini punya signifikansi, punya manfaat yang besar? Karena penelitian ini memiliki temuan baru yang berbeda dari temuan-temuan peneliti sebelumnya. Nah, maka pada bagian diskusi inilah, ya, discussion ini atau pembahasan inilah, temuan dari si peneliti tadi itu kemudian dibandingkan dengan temuan dari peneliti yang lain. Saya sering bilang bahwa kalau kita mengklaim kita memiliki temuan yang baru dalam riset kita, maka akan sangat logis kalau kita menyajikan bagaimana temuan-temuan peneliti sebelumnya. Jadi kita tidak bisa berargumen bahwa temuan kita ini adalah temuan yang baru, yang berbeda dari hasil penelitian sebelumnya, tetapi tidak menyajikan bagaimana sih sebetulnya hasil penelitian sebelumnya. Maka orang tidak akan percaya, itu artinya kita mengklaim sesuatu tanpa dasar, tanpa data.
Nah, seorang peneliti membangun argumen misalnya kita mengklaim penelitian kita ini menghasilkan temuan yang baru, yang berbeda dari temuan peneliti sebelumnya, maka kita harus bandingkan penelitian-penelitian kita dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Ya, apa sih bedanya sebetulnya yang belum ditemukan oleh peneliti sebelumnya? Apa sih bedanya riset kita dengan riset-riset sebelumnya? Itu perlu dibahas di bagian ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah temuan ini sesuai atau tidak dengan temuan dari studi lain? Apakah posisi temuan kita itu bisa saja memperkuat temuan-temuan peneliti sebelumnya? Artinya di situ sebetulnya memperkuat saja, tidak ada temuan yang baru. Nah, kalau misalnya temuan kita itu berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya, maka itu berarti kita memiliki temuan yang baru dalam riset kita. Nah, selanjutnya, apakah studi ini memberikan nuansa tambahan pada teori yang diterima dengan baik? Nah, pertanyaannya itu. Maka sebetulnya di bagian pembahasan ini adalah kita mulai membanding-bandingkan temuan kita dengan temuan-temuan peneliti sebelumnya. Tujuannya apa? Nanti hasil akhirnya kesimpulannya adalah kita akan mengklaim bahwa temuan kita ini adalah temuan yang terbaru yang belum ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi kenapa kita perlu riset? Ya intinya melakukan penelitian itu mencari sesuatu yang baru yang belum ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Itulah dalam bahasa artikel ilmiah disebut dengan novelty-nya ada nggak? Novelty-nya di mana? Dari aspek apa novelty-nya dan lain sebagainya. Nah, di pembahasan inilah untuk membangun argumen yang baru itu. Kemudian kita tempatkan temuan kita tadi dalam konteks literatur ilmiah yang lebih luas. Ya. Kemudian kita jelaskan jalur dan mekanisme yang mungkin memunculkan atau menjelaskan hasil tersebut. Maka di bagian pembahasan inilah atau discussion inilah kita akan banyak mengutip referensi-referensi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Karena pada bagian inilah kita akan mengumpulkan hasil riset sebanyak-banyaknya untuk kemudian dibandingkan dengan temuan kita. Nah, sehingga kita nanti bisa mengklaim di mana sih sebetulnya temuan penelitian kita yang baru ini dibandingkan dengan temuan peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, jadi arahnya ke sana pada bagian pembahasan ini. Kalau pada bagian hasil tadi hanya menyajikan data saja, data lapangan untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, pada bagian diskusi ini, temuan utama kita dalam hasil penelitian tadi kemudian kita akan bentur-benturkan dengan referensi lain. Kita akan lihat di mana sih sebetulnya bedanya atau temuan barunya penelitian kita ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kemudian juga di sini pada bagian diskusi ini biasanya akan dibahas tentang apa sih kekuatan dari penelitian kita itu, kemudian keterbatasannya apa. Ya, biasanya ada bagian paragraf yang menyajikan tentang keunggulan atau kekuatan dari penelitian yang kita lakukan, lalu juga keterbatasannya. Karena setiap penelitian itu pasti memiliki keterbatasan. Nah, kemudian pada bagian diskusi berikutnya itu adalah ringkasan dampak dan aplikasi potensial dari penelitian. Nah, misalnya, haruskah hasil ini digunakan untuk merancang intervensi secara optimal? Ya, kalau misalnya dia berupa suatu kebijakan dan lain sebagainya. Apakah pekerjaan tersebut memiliki implikasi untuk protokol klinis atau kebijakan publik misalnya? Ini tergantung sesuai bidang ilmunya. Nah, pertimbangan ini akan membantu pembaca untuk memahami, memungkinkan dampak dari karya yang disajikan terkait dengan signifikansi tadi. Nah, kenapa kita perlu membuat uraian tentang apa sih signifikansinya, apa sih pentingnya, apa sih urgensinya penelitian kita ini, gitu ya. Nah, biasanya kenapa riset kita itu kita anggap penting? Karena biasanya terjadi banyak kekosongan literatur. Nah, kita mengisi kekosongan itu yang disebut dengan temuan yang baru tadi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah
diskusi itu harus diakhiri dengan saran-saran khusus untuk karya yang akan datang. Nah, di sini peneliti itu lihat atau menyoroti kesenjangan dalam literatur untuk kemudian menyoroti penelitian lanjutan. Jadi tidak mungkin satu riset itu akan komplit membahas sesuatu tema-tema penelitian tertentu. Akan tetapi dia tetap memiliki keterbatasan. Maka peneliti biasanya setelah dia mengatakan kekuatan penelitiannya di mana, keunggulannya, lalu kemudian keterbatasan penelitiannya di mana, lalu kemudian dia akan menyarankan pada bagian pembahasan ini untuk penelitian selanjutnya seperti apa. Akan tetapi perlu diingat, harus dihindari misalnya kalimat penelitian di masa akan datang diperlukan. Nah, karena rekomendasi ini terlalu umum untuk pembaca. Jadi sebaliknya, berikan rekomendasi yang substantif dan spesifik untuk peneliti di masa yang akan datang. Jadi kenapa perlu kita lakukan saran untuk peneliti di masa yang akan datang? Ya karena penelitian kita itu memiliki keterbatasan. Misalnya keterbatasan dari segi, kalau di kuantitatif misalnya keterbatasan dari segi jumlah variabelnya, keterbatasan dari segi jumlah sampelnya misalnya. Nah, kalau di di kualitatif misalnya keterbatasan informan misalnya, atau juga keterbatasan cakupan dari luas lokasi yang diteliti dan lain sebagainya. Nah, maka kita perlu membuat yang namanya saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, kalau digambarkan, elemen bagian diskusi itu akan seperti ini. Pertama, di bagian awal itu yang disebut dengan mini sinopsis. Ya, kita sajikan atau dikatakan ulang tentang temuan utama. Apa sebetulnya temuan utama dari penelitian yang kita lakukan? Selanjutnya baru kita bahas apa sih signifikansinya ya dari penelitian yang kita lakukan, apa sih urgensinya, apa sih pentingnya riset yang kita lakukan itu dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya. Nah, kemudian baru kita bandingkan hasilnya. Sehingga kita bisa mengklaim nanti bahwa penelitian ini menghasilkan temuan yang baru yang berbeda dari penelitian selanjutnya sebelumnya, ya. Nah, maka di sini ada yang disebut dengan compare result. Jadi membandingkan temuan penelitian kita dengan temuan penelitian sebelumnya. Kenapa kita perlu membandingkan temuan penelitian kita? Karena kita akan membuat klaim bahwa hasil penelitian kita ini adalah hasil penelitian yang baru, yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Inilah yang disebut dengan orang, oh kalau penelitian itu harus punya novelty. Nah, novelty itu temuan yang baru. Caranya gimana? Ya ini, temuan kita itu dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya, di mana barunya itu di mana. Jadi ketika kita mengklaim bahwa penelitian ini memiliki kebaruan, maka rasional kalau kita mengklaim itu. Kenapa rasional? Karena kita sudah sajikan temuan-temuan yang lamanya seperti apa. Sebentar ya, kurang jelas, sedang azan di sini. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, setelah kita membandingkan temuan penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kita nanti akan membuat jalan, ya, membuat jalan, mengklaim bahwa kita bilang bahwa temuan kita ini memiliki novelty atau memiliki temuan yang baru. Kemudian
kita akan argumentasikan di mana kekuatan penelitian kita ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu juga kita akan uraikan apa sih sebetulnya keterbatasan dari penelitian yang kita lakukan ini, ya. Kemudian apa dampaknya dari pelaksanaan riset di masa yang akan datang, ya. Baru kemudian kita sarankan bagaimana penelitian seharusnya yang akan datang, ya, dibandingkan dengan penelitian yang sudah kita lakukan dan penelitian-penelitian sebelumnya lakukan. Jadi sebetulnya materi ini sangat sedikit, ya, secara teori, tapi sebetulnya kalau kita menulis justru yang paling berat sebetulnya adalah pada bagian result and discussion ini, ya. Jadi saya ulang lagi bahwa di bagian ini ada dua bagian. Pertama adalah bagian hasil penelitian atau bagian result. Kemudian yang kedua adalah bagian discussion. Jadi ini dua hal yang berbeda, punya dua bagian. Nah, jadi pertama adalah kita harus menguraikan tentang hasil penelitian, hasil data penelitian lapangan untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, kemudian temuan itu baru kemudian kita analisis. Nah, di sini analisis dengan teori, ya, teori yang digunakan, kemudian hasilnya kita bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk apa gunanya? Untuk mengklaim bahwa penelitian kita ini memiliki novelty atau memiliki temuan yang baru yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sehingga karena hasil penelitian itu baru, dia akan punya signifikansi terhadap pengembangan keilmuan di masa yang akan datang. Nah, jangan lupa juga di dalam discussion ini kita sajikan apa sih keunggulan atau kekuatan dari penelitian yang kita lakukan, kemudian keterbatasannya apa. Jadi peneliti itu harus jujur mengakui bahwa setiap penelitian yang dilakukan itu pasti memiliki keterbatasan. Tidak ada penelitian yang sempurna. Nah, kemudian kita sarankan apa sih saran dari riset yang kita lakukan untuk riset-riset yang akan datang. Jadi ini sebetulnya yang ada pada bagian result and discussion. Nah, selanjutnya ya hanya itu sebetulnya materinya. Selanjutnya tinggal Bapak dan Ibu mempraktekkan di dalam tulisan sebetulnya. Jadi kalau materinya memang hanya sedikit, isinya kurang lebih seperti itu. Bagian result, kemudian bagian discussion. Nah, materinya sedikit, tetapi sebetulnya di dalam menulis pada bagian inilah sebetulnya seorang penulis itu membutuhkan effort yang lebih, terutama pada bagian discussion itu. Maka kita harus bisa menganalisis temuan kita itu dengan teori yang kita gunakan, kemudian harus bisa membandingkan temuan-temuan yang kita temukan dengan temuan-temuan sebelumnya, sehingga kita bisa mengklaim bahwa penelitian ini punya novelty, penelitian ini punya temuan yang baru, sehingga dia punya signifikansi dalam pengembangan keilmuan. Nah, lalu selanjutnya kita menyadari bahwa di dalam tulisan kita, di dalam riset kita itu pasti memiliki keterbatasan. Kemudian karena keterbatasan itulah kita bisa membuat bagaimana rancangan riset ke depan seperti apa untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Seperti itu pemaparan saya, Pak Pit. Enggak, silahkan. Siap. Terima kasih Pak Irwandi. Singkat, padat, dan sangat jelas. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi, kenapa bagian ini dipisahkan dari bagian yang lain? Karena sering sekali kalau kami memeriksa artikel lah bahasa sederhananya, mereview artikel itu seringkali ditemukan apa yang ditulis di pendahuluan, apa yang ditulis di abstrak, dengan apa yang disajikan dalam hasil, serta apa yang disajikan dalam discussion atau pembahasan itu nggak nyambung. Seringkali nggak nyambung. Nah, maka dalam menyusun hasil dan pembahasan ini,
penulis artikel ilmiah jurnal justru harus sangat berhati-hati. Harus sangat berhati-hati karena inilah ibaratnya bagian terbaik dari artikel itu. Bagian terbaik dari artikel ilmiah jurnal itu adalah pada bagian hasil dan bagian pembahasan. Nah, saya pribadi, Pak Irwandi justru lebih senang saat ini memang memisahkan antara research finding, ya, temuan riset dengan pembahasan riset karena rasanya struktur di kepala itu lebih mudah untuk menelaahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada temuannya 5, hanya temuan, hanya penjabaran temuan saja, tidak dianalisis dulu. Nanti di bagian research analysis atau bagian discussion, baru yang 5 tadi dianalisis gitu. Jadi ada tempat untuk menyajikan, ada tempat untuk menganalisis. Cuma memang terkadang tidak semua jurnal ilmiah menerima struktur seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pak Irwandi, saya bacakan dulu pertanyaan pertama dari Ibu Khotimatul. Mudah-mudahan ibunya masih online. Silahkan diaktifkan dulu mic-nya, Bu. Jadi kalau misalnya jawaban nanti sudah diberikan oleh Pak Irwandi, Ibu mau menanggapi lagi boleh karena kayaknya kita cukup punya waktu untuk berdiskusi. Pertanyaan dari Ibu Khotimatul ini, Pak Irwandi, sebentar. Bagaimana cara mendapatkan ide topik riset yang berbeda dari riset sebelumnya? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, untuk temuan baru dan menjadi hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jadi ini berbicara, ini sebetulnya sesi-sesi awal, sesi-sesi pertama, di mana inti pertanyaan adalah gimana sih caranya menemukan topik riset yang berbeda dari yang sebelumnya. Oke. Bu Khotimatul, kami mohon standby kalau Ibu masih bergabung bersama room Zoom pada malam hari ini. Kalau ingin menanggapi, silakan tanggapi. Tapi kalau Ibu nggak standby, mungkin saya skip saja. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Silakan Pak Irwandi. Ya, baik. Betul kata Pak Apit, sebetulnya pertanyaan ini pada materi di bagian introduction. Ya, tapi saya akan jawab. Jadi logikanya begini Bapak dan Ibu. Ketika kita ingin mencari topik riset yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka kalau kita lihat, kalau kita baca jurnal-jurnal ilmiah, itu kan yang paling banyak sebetulnya referensinya, ya. Banyak sekali referensinya dari jurnal-jurnal terkini. Itu untuk apa sebetulnya? Jadi sebetulnya di dalam jurnal ilmiah, kebaruan itu adalah dari literatur sebetulnya. Gap of literatur itu yang paling sederhana. Maka gimana caranya? Tentu kita harus membaca riset-riset dengan topik yang sama, kemudian kita petakan yang disebut dengan literatur review itu, barulah kemudian kita bisa mencari celah. Oh, dari topik ini ternyata dari riset-riset terkini baru pembahasannya itu, baru temuan-temuannya itu baru sampai ini. Belum ada yang meneliti pada bagian ini, ya. Misalnya dalam hal saya pernah menyajikan di bagian introduction itu tentang bagaimana sih sebetulnya untuk mencari novelty itu, ya. Nah, ada beberapa pintu masuk sebetulnya yang bisa digunakan, ya, untuk mencari kebaruan. Pertama memang bisa dari segi metode misalnya. Meskipun temuannya sama, tapi digunakan metode yang berbeda, itu juga bisa dianggap suatu temuan yang baru, meskipun hasilnya sama. Apa temuannya? Adalah kesimpulannya, argumennya adalah metodenya yang baru. Walaupun digunakan dengan metode yang berbeda, misalnya hasilnya juga akan tetap sama. Atau dengan perspektif yang berbeda. Atau bahkan memang hasilnya memang betul-betul berbeda dari temuan-temuan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, sebetulnya ini adalah hal yang paling rumit ketika kita ingin mencari tentang topik riset, ya. Maka kemudian kesininya muncullah beberapa aplikasi misalnya yang bisa memetakan topik-topik riset
yang masih jarang diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, tetapi itu hanya membantu memetakan sebetulnya. Nah, tetap seorang peneliti itu harus punya banyak literatur, harus punya banyak referensi, harus dibaca intinya hasil riset orang itu, baru kemudian kita bisa menemukan di mana sih sebetulnya celah kosong yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya, walaupun topiknya sama, tapi ada bagian yang kita anggap ada yang diabaikan oleh penelitian sebelumnya. Maka disitulah pintu masuk kita sebetulnya. Nah, jadi sekali lagi, memang pekerjaan riset itu yang berat adalah untuk mencari di mana sih sebetulnya gap-nya, gap of literaturnya itu. Jadi ukuran kebaruan dari suatu riset di jurnal ilmiah itu adalah dari referensi sebetulnya. Walaupun sebetulnya hal itu mungkin sudah umum orang bicarakan, tetapi belum pernah ada yang menulis. Nah, dalam jurnal ilmiah, itu bisa saja dianggap sesuatu yang baru. Meskipun sudah umum orang bicarakan, tapi tidak ada yang menulis. Karena ukuran kebaruan itu adalah ukuran referensi yang sudah ada. Nah, maka pekerjaan beratnya di awal adalah mengumpulkan referensi-referensi tentang topik yang sama yang akan kita teliti, memetakannya, baru kemudian mencari di mana celah kosong yang bisa kita masuki sehingga penelitian kita itu bisa dianggap menjadi penelitian yang baru. Nah, apakah misalnya penelitian dengan topik yang sama tetapi dialihkan pada objek yang berbeda itu bisa menghasilkan suatu kebaruan? Belum tentu. Kecuali memang misalnya karakteristik objek yang diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan itu berbeda. Mungkin saja itu akan menghasilkan suatu kebaruan. Jadi beda lokasi saja itu belum tentu menghasilkan suatu kebaruan. Nah, maka lagi-lagi ukurannya adalah referensi. Jadi kita perlu banyak membaca referensi, baru kemudian kita bisa melihat di mana sih sebetulnya celah kosong yang belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Gitu, Pak Fit. Oke, terima kasih Pak Irwandi. Sangat komprehensif jawabannya, saya kira. Kita sepertinya Ibu Khotimatul tidak standby dan tidak akan merespon. Kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaannya sangat teknis, bagus. Bagus sekali. Dari Pak Muhammad Hanif dari kampus Unipma. Mudah-mudahan beliau standby. Jadi nanti kalau mau merespon, kami persilahkan merespon. Oke, Pak Hanif. Pak Hanif standby, siap. Mic-nya silakan dihidupkan, nggak akan saya matiin. Pertanyaannya begini, Pak Irwandi. Bagaimana cara menyampaikan atau mengemas atau menarasikan hasil penelitian yang berupa wawancara dan observasi? Nah, jadi ini sangat teknis. Kan kalau misalnya data-data kuantitatif kan enak di tabel-tabel atau diagram aja kan, atau di grafik aja. Nah, kalau misalnya ini kan pasti kualitatif nih pendekatannya. Gimana cara cara menyajikan itu seperti apa sih gitu? Oke, Pak Hanif silakan disimak. Kalau ada pertanyaan nanti silakan direspon. Silakan Pak Irwandi. Siap, Bapak. Ya, baik. Sebetulnya kalau secara teknis ya umumnya sebetulnya mungkin Bapak juga sudah biasa ya menyajikan bagaimana hasil observasi kemudian hasil wawancara. Tetapi memang Pak, karena ini pertanyaan sangat teknis sekali ya, perlu dilihat Bapak misalnya tujuannya ke jurnal apa ya. Karena bisa jadi cara penulisannya yang kita sebut dengan author guideline itu berbeda di setiap jurnal, Pak. Jadi alangkah baiknya dilihat di artikel atau pedoman penulisan di jurnal itu seperti apa untuk menyajikan data dari hasil observasi dan wawancara. Atau paling gampangnya lihat artikel yang sudah terbit seperti apa. Karena setiap jurnal itu nanti punya tata cara penulisan yang berbeda, Pak. Jadi tidak sama. Jadi karena ini menyangkut teknis, sebetulnya ya kalau secara umum, mungkin Bapak juga sudah sering ya menyajikan hasil observasi dan wawancara secara umum ya seperti itu, Pak. Jadi kita sebutkan saja, kita dapat informannya siapa, kemudian kita bertanya tentang apa, kemudian jawabannya seperti apa.
gitu. Itu secara umum. Nah, kalau observasi sih biasanya narasi saja bentuknya. Narasi berdasarkan si observasi gitu ya. Berdasarkan pengamatan peneliti dan lain sebagainya. Nah, jadi karena ini pertanyaannya sangat teknis, maka sebaiknya dilihat pada aturan jurnal yang kita tuju. Nah, karena kalau kita sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi keinginan jurnalnya berbeda. Gitu Pak, secara singkat Pak. Oke. Pak Hanif, kalau mau direspon silakan kami berikan Oke, kesempatan kembali. baik Pak Hafid. Silakan Pak Hanif. Terima kasih Pak Irwandi. Jadi soalnya kan begini, biasanya beberapa kali menulis mengirim artikel itu memang antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya memiliki ketentuan yang berbeda. Nah, yang saya maksud tadi yang berlaku secara umum pada jurnal yang bereputasi itu seperti apa kira-kira? Apa tetap melihat template atau artikel yang pernah terbit sebelumnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Irwandi, supaya saya sebagai penulis itu tidak memberikan apa pemikiran dari hasil, artinya tadi kan disampaikan hasil disampaikan apa adanya, sedangkan kita mengulasnya pada diskusinya kan begitu. Lalu umpamanya begini, sebelum saya menyampaikan hasil dari umpamanya dari suatu suatu peristiwa dari wawancara, kemudian saya melakukan statement terlebih dahulu atau statement hasil dari pengkajian itu di bagian diskusinya. Terima kasih gitu aja Mas Hafid. Ah, oke Pak Hanif. Jadi sebentar, Pak Irwandinya ke belakang. Saya mute dulu. Kami sebelahan. Oke. Tadi memang kalau cara menyajikan sih umumnya berupa narasi. Tapi kadang-kadang memang kita temukan juga jurnal nasional yang masih mengizinkan pengutipan-pengutipan misalnya. Itu satu. Tapi kembali ke yang dijawab oleh Pak Irwandi tadi, biasanya memang ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu. Jadi kuncinya di situ. Mempelajari terlebih dahulu apa aturan main yang diberlakukan oleh si jurnal yang menjadi target kita di jurnal. Karena ada juga jurnal itu yang dia bagian hasil harus langsung dibahas, harus langsung didiskusikan, harus langsung dibahas di situ. Ada juga yang dipisah. Ada yang memaparkan hasilnya saja, kemudian di part berikutnya baru memaparkan pembahasannya. Nah, bagaimana dengan hasil observasi? Hasil observasi kan berarti kita menggunakan pelengkap lah, pelengkap yang mana observasi mungkin akan memperkuat atau akan justru berbeda dengan hasil wawancara. Bisa saja wawancara hasilnya itu cenderung ke A, tapi ketika kita observasi kok cenderung ke B. Nah, justru disitulah menariknya nanti. Disitulah menariknya nanti. Nah, bagaimana dengan unsur subjektivitas peneliti? Nah, unsur subjektivitas peneliti hanya boleh dituangkan di bagian pembahasan. Di bagian hasil tentu tidak. Kalau misalnya kita bagi secara terstruktur gitu. Misalnya sebuah riset menghasilkan 5 temuan. Temuan A, temuan B, temuan C, temuan D. Nah, temuan A berarti kan kita akan sajikan, oh berdasarkan wawancara ditemukan ini, temuannya ini. Diperkuat oleh observasi misalnya kalau diperkuat atau bisa saja bertentangan. Tapi kita tentu tidak boleh membahasnya dulu kalau memang di jurnal itu antara hasil dengan pembahasan itu dipisah. Tapi kalau memang mereka hasil dan pembahasan itu disatukan, research finding dengan research analysis itu disatukan, berarti di tempat hasil itu disajikan, dinarasikan, maka di situ juga lah pembahasannya dibuat. Nah, bentuknya kayak gimana? Selama ini sih secara umum bentuknya tetap naratif. Tetap berupa naratif. Bisakah kita masukkan
Biasanya kan kalau orang kualitatif itu ada matrik biasanya. Bisa nggak dimasukkan matrik? Sangat jarang sih kami temukan matrik. Matrik itu sangat jarang kami temukan dimasukkan pada batang tubuh artikel. Kalaupun ada, itu biasanya dimasukkan ke supplementary file. Supplementary file. Kalaupun kita ingin menyajikan matrik atau itu kalau di orang kuantitatif biasanya dia pengen menunjukkan juga instrumen yang digunakan. Nah, biasanya di supplementary file. Jadi ketika kita submit artikel jurnal karena kita ingin menguatkan editor misalnya atau kita ingin menguatkan reviewer tentang apa yang kita tulis, kita juga lampirkan di supplementary file-nya instrumennya misalnya. Nah, kalau misalnya kualitatif mungkin pedoman wawancaranya atau pedoman observasinya yang akan kita lampirkan. Nah, itu yang biasa terjadi dari yang kami temukan dan kami lakukan, Pak Muhammad Hanif. Terima kasih, Pak Muhammad Hanif. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya sambil Terima menunggu kasih, Pak Kang. Randi selesai ke belakang. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Iman Haji. Kalau Pak Iman Haji masih join, silahkan hidupkan mic-nya. Kalau ingin merespon, nanti silahkan direspon. Oke, Pak Iman Haji bertanya, bagaimana cara menemukan hasil penelitian yang terbaru yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti? Mungkin jurnalnya apa yang jadi acuan itu yang Ya, ini acuan agak rancu secara ya global pertanyaannya berapa ya. gitu. Enggak, maksudnya Agak rancu acuannya ya. Bagaimana cara menemukan hasil penelitian yang terbaru yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti? Mungkin maksudnya cari referensi kali. Ya, Oke. iya, Pak. Jadi Halo. referensi terbaru kali. Begitu Ya. Pak Iman Haji, maksudnya bagaimana cari referensi terbaru kah? Ya, iya. Maksudnya secara global itu, apakah ada gitu ya, suatu jurnal, misalkan jurnal itu jurnal mungkin berbayar ataupun tidak, yang bisa menjadi acuan bahwa itu eh, di situ ada sumber referensi yang mungkin itu bisa kita jadikan, oh ini yang terbaru, bukan nanti saya ketemukan lagi di jurnal yang, oh ada yang lain di sana gitu loh. Maksudnya yang secara global itu memang itu bisa jadi acuan, oh ini yang terbaru itu ada enggak gitu, atau mungkin dengan Oke. Siap. cara Nah, jadi tertentu sebetulnya gitu. gini, kalau dari yang kami kerjakan selama ini, baik menjadi author, editor, ataupun reviewer, pertama bukan terbaru atau tidak terbarunya yang kita lihat. Bukan itu dulu. Pertama, kita kelompokkan level dari si jurnalnya. Ya bisa aja ada yang terbaru kan di jurnal nasional selalu ada yang terbaru tuh karena mungkin skripsi diterbitkan di situ. Nah nggak mungkin gara-gara karena baru terbit kita anggap wah ini nih acuan terbaru yang wajib saya pakai. Nah nggak gitu cara berpikirnya. Kalau di publikasi ilmiah jurnal cara berpikirnya adalah pertama kita lihat level publikasinya. Level publikasi maksudnya apa Kang Afid? Nah pertama kita lihat jurnal nasional kah atau jurnal internasional? Oke jurnal nasional. Jurnal nasional berarti bisa kita kategorikan. Pertama, jurnal nasional yang baru berdiri, baru punya ISSN, baru terindeks Garuda, belum terakreditasi, berarti itu level paling bawah. Maka di level paling bawah itu Kemendikbud kasih angka kredit 10 biasanya kan. Lalu kita naik level nih, Sinta 6, peringkat 6 akreditasi nasional. Naik lagi, peringkat 5. Naik lagi, peringkat 4, Sinta 4. Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Nah, dari pemeringkatan itu kita bisa menarik sebuah asumsi kesimpulan. Ya, kesimpulan berupa asumsi. Kenapa asumsi? Karena harus kita baca dulu soal kualitasnya. Nah, asumsinya gini, semakin tinggi level jurnal tadi, tentu semakin ketat penyaringan artikel tadi. Satu. Lalu yang kedua, semakin tinggi level jurnalnya, maka semakin bermutu petugas saringnya. Nah, itu bahasa sederhananya. Atau bahasa kerennya, semakin bermutu editor dan reviewernya. Oke, nah, maka kalau dari logika ini, artikel yang terseleksinya ketat, editornya ketat, reviewernya ketat, maka di level-level yang tinggi, Sinta 1, Sinta 2, dapat kita kategorisasi, oh penelitian ini mantap nih. Walaupun belum kita baca, tapi ujungnya seperti yang disampaikan Pak Irwandi, tetap harus kita baca. Karena bisa saja ada miss di dalam itu satu. Lalu Kang Hafid, yang di atas itu lagi, yang di atas itu berarti levelnya jurnal internasional. Nah, jurnal internasional terbagi 3. Pertama, jurnal yang internasional saja, memenuhi syarat internasional. Apa itu syaratnya?
penulisnya minimal berasal dari 3 negara, editornya minimal berasal dari 3 negara, reviewernya minimal berasal dari 3 negara, bahasa yang digunakan untuk publikasinya adalah bagian dari 7 bahasa yang diakui oleh PBB sebagai bahasa internasional. Salah satunya bahasa Inggris. Bahasa Arab bisa nggak? Bisa. Spanyol bisa nggak? Bisa. Cina bisa nggak? Bisa. Indonesia bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Memenuhi syarat internasional. Nah, baru di kategori 3. Pertama internasional saja. Yang kedua internasional yang indeksnya indeks menengah lah. Indeks menengah itu CABI, EBSCO, Copernicus. 3 itu yang diakui oleh Kemendikbud yang tertulis secara tersurat ya. Di luar itu tidak tertulis secara tersurat di aturan Kemendikbud. Baru terakhir lembaga pengindeks bereputasi. Jurnal artikel yang terbit di jurnal yang terindeks lembaga bereputasi. Nah, yang paling populer apa? Scopus. Yang paling tidak populer apa? Ya WOS atau Web of Science. Nah, maka ketika kita mengumpulkan referensi, kalau kita ingin, wah, saya pengen nih mengumpulkan referensi terbaik. Nah, bukan terbaru ya. Mengumpulkan referensi terbaik, maka tinggal kita cari ke level-level jurnal tadi. Nah, dari level jurnal tadi, barulah kita cari kategorinya tahun atau kategorinya terbaru. Jadi, topik yang sama, terbit di level jurnal yang berbeda, lalu di jurnal yang sudah kita pilih, kita carilah yang temuan-temuan terbarunya. Jadi, bukan urusan referensi terbaru, tapi urusan referensi yang berkualitas atau referensi yang bereputasi lah. Jadi, bayangkan, kalau kita membangun sebuah riset menggunakan referensi yang berkualitas, tentu riset tadi secara logika juga riset yang berkualitas karena didasarkan pada referensi-referensi yang berkualitas. Kalau riset tadi dibangun atas dasar referensi yang bukan tidak berkualitas ya, referensi yang levelnya tidak pada level menengah ke atas, ya berarti riset tadi level-level riset tadi ya riset menengah ke bawah. Bayangkan saja misalnya Bapak dan Ibu membuat riset referensinya semuanya skripsi mahasiswa S1 misalnya. Ya bukan kita melemahkan skripsi mahasiswa S1, tapi dalam tanda kutip setidaknya yaitu baru penelitian yang dilakukan oleh peneliti pemula. Nah, jadi gitu kalau kita mainnya atau mencarinya si referensi. Nah, saya lebih senang menyebutnya referensi yang berkualitas daripada referensi yang terbaru. Kecuali Kang Hafid, saya kebutuhannya untuk memenuhi permintaan dosen pembimbing. Nah, kecuali itu ya, dosen pembimbing bilang, tolong ya Pak Iman Haji, misalnya, tolong ya Pak Budi, saya pengen ini referensinya harus berasal dari 20 jurnal 5 tahun terbaru misalnya. Nah, kalau permintaannya dari supervisor peneliti kita memang didasarkan kepada tahun, ya sudah, berarti ya kita gunakan aja tahun kalau gitu. Tahun tuh gampang sih, kita tinggal cek Google Scholar, nanti tinggal kita sortir aja mana yang tahunnya yang terbaru. Tapi sebaiknya atau kalau kami tidak menyarankan urusan terbaru atau tidak terbaru, tapi yang kami sarankan tahap satunya adalah urusan kualitas referensinya dulu gitu. Pak Iman Haji, silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Kalau untuk kepentingan kayak untuk mendaftar beasiswa itu kira-kira untuk level yang sesuai itu sejauh mana ya, Pak? Oh, beasiswanya beasiswa apa, Pak? BPI atau mungkin LPDP gitu? S3 berarti? Iya. Oke, ini kan sebetulnya didasarkan kepada aturan main. Nah, Bapak tinggal cek kalau di aturan BPI itu ada nggak syarat minimalnya. Kalau tidak ada syarat minimal berarti kita berikan yang terbaik yang kita bisa. Misal Bapak selama ini udah merintis tuh publikasi di jurnal-jurnal nasional. Oke, main ke internasional. Kalau misalnya langsung ke internasional gimana? Kalau kami di Go Akademika itu penganut karir ya, penganut karir berjenjang. Kalau baru mulai, ya mulainya nasional. Jangan langsung yang skopus-skopusan. Jadi jangan mengikuti pubertas publikasi ilmiah. Orang bicara skopus, kita FOMO kan, FOMO ikut-ikutan yang skopus. Taunya pas nyoba submit skopus, skopusnya susah ditembus. Setelah skopus susah ditembus, nanti maki-maki sendiri. Wah,
Wah, Scopus nih, iblis nih, Scopus nih, bagian dari kapitalisme global. Padahal itu ibarat anak SD pengen ujian SMA langsung. Jadi kalau kami menyarankan selalu mulai secara bertahap. Kalau kita baru mulai berarti ya nasional, Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, atau Sinta 3 itu setara lah dengan internasional menengah. Sinta 2 ya hampir setara dengan Scopus susahnya. Nah, bagaimana untuk meraih beasiswa? Setahu kami kalau untuk meraih beasiswa memang riwayat kepenulisan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan. Dari pengalaman saya dengan Pak Irwandi, saya nggak bilang penerima BPI, Pak ya. Mahasiswa-mahasiswa kami yang kami arahkan untuk menerbitkan jurnal ilmiah, rata-rata sih dapat beasiswa S2. Nah, bagaimana dengan BPI? Saya nggak tahu, nggak pernah mengarahkan orang untuk ngambil BPI soalnya. Begitu, Pak. Tapi berikan yang terbaik aja, yang terbaik yang bisa. Ya, ya, oke Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Iman Haji. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikutnya, Pak Irwandi. Nah, ini pertanyaan teknis, bagus sekali dari Ibu Sri Hapsari. Kalau Ibu masih di udara bersama kami, silakan aktifkan mic, silakan merespon satu kali jika ada yang mau ditanggapi. Pertanyaan dari Ibu Sri Hapsari adalah implikasi akademis dan praktis perbedaannya apa ya, Pak? Ditempatkan di mana? Silakan Pak Irwandi. Oke, implikasi akademis dan praktis, perbedaannya apa dan ditempatkan di mana? Nah, ini sebetulnya kadang ada, kadang tidak ya di dalam artikel ilmiah itu. Walaupun ada, biasanya hanya implikasi akademis atau teoritik. Jadi implikasi terhadap eh, apa namanya pengembangan keilmuan dari segi teori itu biasanya dia itu tadi di bagian akhir dari pembahasan sebelum kita menyarankan untuk penelitian selanjutnya. Biasanya ditempatkan di situ. Tapi kalau untuk praktis, ya sangat jarang sekali, kecuali memang penelitiannya penelitian terapan biasanya. Gitu ya. Nah, satu lagi sebetulnya tadi takut salah persepsi ya. Sebetulnya kenapa dibedakan antara hasil penelitian dengan pembahasan, itu bukan berarti dia tidak satu kesatuan. Memang ada jurnal yang menyatukan ya hasil penelitian dan pembahasan. Ada yang hasil lalu pembahasan. Jadi maksud saya, kenapa pembahasannya dibedakan? Karena itu berbeda. Sekalipun disatukan, itu hasil penelitiannya dulu disajikan, baru kemudian dibahas. Bukan berarti ada part result, ada part discussion misalnya. Walaupun disatukan, pembahasannya adalah hasil dulu, baru kemudian pembahasan gitu maksudnya. Memang ada beberapa jurnal yang terpisah, hasilnya sendiri, pembahasannya sendiri di apa sub yang berbeda. Nah, jadi tergantung jurnalnya. Jadi itu sebetulnya jawaban singkatnya Pak Fit tentang implikasi akademis dan praktis. Tuh. Oke, Bu Sri Hapsari. Oke, beliau nggak muncul. Saya lanjut ya. Pak dari Pak Muhammad Nasrib, kalau Bapak masih online bersama kami, boleh hidupkan mic kalau ingin merespon. Siap, Oke, Pak, oh Bapak siap. udah standby, siap. Makasih Pak. Ya. Pak Muhammad Nasrib bertanya gini Pak Irwandi. Kalau di bagian maksudnya keterbatasan riset kita itu lihatnya dari mana? Apakah dilihat dari hasil riset atau gimana Pak? Satu. Yang kedua, kalau kita merekomendasikan variabel baru untuk peneliti selanjutnya, itu dilihat dari segi mana atau apa dasarnya, Pak? Oke, keterbatasan penelitian ditaruhnya di mana atau dilihat dari mana? Itu yang kedua, kalau kita ingin merekomendasikan ke peneliti berikutnya tentang variabel apa yang harusnya diteliti oleh peneliti berikutnya, kita memilihnya atas dasar apa? Begitu, Pak? Oke. Yang pertama, keterbatasan riset itu lihatnya dari mana? Sebetulnya keterbatasan riset itu kita yang tahu, Pak. Misalnya gini, sering ada kita baca judul penelitian itu cakupannya judulnya Indonesia gitu ya. Padahal risetnya hanya dilakukan di Kota Bandung misalnya. Nah, kita kan mengklaimnya Indonesia generalisasinya. Padahal sampelnya hanya satu kota misalnya, satu Kota Bandung.
Nah, pertanyaannya apakah itu mewakili Indonesia atau tidak, misalnya. Karena kita bikin judulnya Evidence from Indonesia, misalnya. Atau studi kasus di Indonesia, padahal hanya satu kota Bandung saja misalnya. Nah, berarti di situ kan ada keterbatasan dari segi jumlah sampelnya, ya. Dari situ keterbatasan, misalnya. Atau juga misalnya jumlah, kalau kuantitatif itu jumlah respondennya atau jumlah sampelnya misalnya terlalu kita anggap ya kurang mewakili, kurang terlalu sedikit misalnya. Bagaimana kalau misalnya dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar? Nah, misalnya beberapa daerah misalnya, tidak hanya kota Bandung saja misalnya. Nah, seperti itu. Jadi yang tahu keterbatasan penelitian kita itu ya sebetulnya peneliti sendiri yang tahu apa sih sebetulnya keterbatasannya gitu. Nah, dari segi itu. Kemudian kalau kita merekomendasikan variabel baru untuk peneliti selanjutnya, dilihat dari apa? Ya, misalnya tentu dari model-model penelitian yang sudah ada. Nah, kita lihat misalnya dari referensi-referensi yang sudah ada, model penelitiannya seperti apa. Lalu misalnya, karena tidak mungkin kita meneliti seluruh faktor yang mempengaruhi suatu variabel dependen, ya, maka kita hanya ambil beberapa. Nah, maka dari teori itu mengatakan bahwa yang mempengaruhi itu kan ada banyak. Nah, maka misalnya kita bilang keterbatasan penelitian ini ya hanya meneliti sekian variabel, masih ada sekian variabel lagi secara teoritik yang mempengaruhi variabel ini. Nah, supaya lebih komprehensif kita sarankan untuk melakukan penelitian ya dengan menambah variabel-variabel baru sesuai dengan teori-teori yang ada atau sesuai dengan model penelitian yang ada yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, misalnya penelitian ini kalau di kuantitatif ya hanya melihat pengaruh itu secara langsung misalnya. Belum melihat pengaruh ini secara paradigma, pengaruh langsung dan tidak langsung dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya yang tahu keterbatasan dari penelitian yang dilakukannya adalah peneliti sendiri. Jadi saya hanya memberikan contoh seperti itu. Tadi judulnya misalnya Indonesia besar, tapi sebetulnya sampelnya hanya satu kota misalnya. Nah, kita bisa bilang bahwa ya penelitian ini memang terbatas misalnya. Hanya dilakukan di kota Bandung saja, sementara Indonesia itu sangat luas. Nah, maka kita sarankan ke penelitian selanjutnya misalnya mengambil beberapa kota-kota besar di Indonesia. Bisa saja seperti itu. Nah, tapi balik lagi, sekali lagi, keterbatasan penelitian itu ya hanya peneliti sendiri yang tahu. Itu saya hanya memberikan contoh saja. Gitu, Pak Fit. Oke, nah saya tambahkan dikit Pak yang keterbatasan. Jadi gini, saat kita meneliti kadang-kadang yang kita ambil tuh judulnya aspeknya agak gede. Misal ya. Misal Bapak meneliti, kalau saya misalnya nih meneliti tentang manajemen strategik. Nah, kita mau ambil nih, tapi kan nggak mungkin nih kita kalau kita ambil keseluruhan itu terasa terlalu luas dan kita nggak sanggup. Tapi kalau kita angkat judulnya hanya sebagian kecil atau part of manajemen strategiknya, itu dirasa tidak menarik. Nah, maka di situ kita kan perlu menyampaikan bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan atau keterbatasan penelitian ini hanya pada bagian A, bagian B, bagian C dan belum menyentuh bagian D, bagian E, bagian F. Nah, itu kan peneliti kan syaratnya itu boleh salah asal jujur. Kan kalau peneliti boleh salah asal jujur. Jadi kejujuran peneliti dapat dipertanggungjawabkan di situ. Nah, itu misalnya. Atau jadi intinya ketika kita mengambil sebuah topik, eh, ternyata topik itu terlalu luas gitu, terlalu banyak aspek yang mempengaruhi topik itu. Nah, sementara kita hanya mau mengambil beberapa aspek saja. Nah, disitulah kita menyandarkan keterbatasan penelitiannya. Nah, gitu, Pak Muhammad Nasrib, mudah-mudahan terbantu. Kayaknya tidak akan ada sesi respon ya, soalnya masih banyak pertanyaan. Iya, Sudah siap, Pak. jam Terima 8 kasih. kurang 10. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Agnesia. Ini pertanyaan teknis Pak Irwandi. Apakah ada aturan berapa paragraf atau berapa ribu kata yang ideal dalam menulis bagian diskusi atau bagian pembahasan? Silakan Pak. Baik, Ibu siapa tadi? Bu Agnesia. Jadi kalau bagian diskusi itu memang biasanya
Itu tergantung lagi aturan jurnalnya, Bu. Jadi perlu dilihat aturan jurnalnya apakah mensyaratkan jumlah kata tertentu pada bagian hasil dan diskusi atau tidak. Tapi biasanya untuk per kata itu yang sering ditemukan itu hanya bagian abstrak biasanya. Ditentukan itu abstrak, tidak boleh lebih dari 200 kata misalnya. Ada aturan seperti itu, tapi bagian-bagian yang lain sebetulnya sesuai dengan kebutuhan saja. Walaupun ada, biasanya secara keseluruhan. Kalau jurnal-jurnal nasional, misalnya Sinta 2, nah ada jurnal-jurnal kebanyakan itu menentukan satu penelitian, satu artikel itu minimal 6.000 kata biasanya. Tapi kalau di bagian research and discussion-nya itu harus berapa paragraf atau berapa ribu kata, itu saya belum menemukan yang outdoor guideline-nya seperti itu. Tapi kalau secara keseluruhan ada jurnal yang menentukan harus 6.000 kata secara keseluruhan ya. Dan biasanya yang dibatasi itu jumlah kata dalam judul dan jumlah kata di dalam abstrak dan jumlah kata di dalam kata kunci. Nah, selebihnya itu tidak ada aturan yang detail yang mensyaratkan introduction harus berapa paragraf, harus berapa ratus kata, itu belum ditemukan. Nah, satu lagi biasanya referensi. Ada referensi minimal sekian puluh referensi, itu memang ada. Tapi berapa jumlah katanya dalam bagian diskusi itu, ya tergantung dengan kebutuhan. Kalau memang belum selesai analisisnya, ya analisis aja, gitu. Kalau memang sudah selesai, ya sudah. Tapi jangan juga terlalu sedikit. Seringkali saya menemukan mereview artikel yang introduction-nya justru lebih panjang daripada research and discussion-nya. Apa namanya sampai 3 halaman begitu. Tapi research and discussion-nya hanya 1 halaman misalnya. 1 halaman juga nggak full. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Yang jelas jumlah kata atau jumlah paragraf di dalam research and discussion itu harus lebih banyak daripada bagian-bagian sebelumnya, bagian introduction, bagian literatur review, bagian metode gitu ya. Nah, atau jangan-jangan nanti malah lebih banyak kesimpulannya daripada hasil dan pembahasannya. Nah, itu kan terlalu namanya ya. Jadi gitu Bu Agnesia ya. Oke, Pak Irwandi. Nah, ini Bu Agnes, tambahan dari saya sedikit. Kalau saya memang agak hobi membuat strukturnya menjadi terhitung gitu ya. Yang saya lakukan biasanya gini. Misalnya temuan riset, jadi tergantung jumlah temuan riset Bu ya. Misalnya jumlah temuan riset Ibu tuh 5. Nah, kalau ada 5 poin jumlah temuan riset, minimal 1 poin itu dijelaskan dalam 2 paragraf ya. Dijabarkan dalam 2 paragraf. Yang mana 1 paragrafnya itu ya minimal 20 kalimat lah. Berarti kalau 20 kalimat minimal kita anggap 1 kalimat itu 7 sampai 10 kata, berarti Ibu tinggal kali-kaliin aja. Anggap 10 kata kali 20 kalimat, lalu kali 2 paragraf. Nah, itu untuk 1 poin. Kalau ada 5 poin berarti tinggal dikali 5. Nah, oke. Lalu kita breakdown dia ke bagian pembahasan. Andaikan part pembahasannya dipisah ya. Jadi andaikan research analisisnya dipisah. Kalau ada 5 poin berarti ada 5 poin juga pembahasannya. Setidaknya pembahasan tadi terdiri dari 1 poin 1 paragraf, tapi paragraf yang gemuk, paragraf yang bisa 25 sampai 30 kalimat. Jadi kalau Ibu pengen ikut, ini ibaratnya mazhab saya lah. Jadi mazhab saya lebih suka begitu gitu. Jadi oke, berarti pembahasan ini yang minimal 1 paragraf 30 kalimat. Nah, nanti kalau mau dipecah jadi 2 paragraf, oke, dipecah jadi 1 paragraf, oke. Nah, yang pasti, yang nggak boleh itu adalah 1, pendahuluan lebih panjang, lebih banyak lah, bukan lebih panjang, lebih banyak daripada hasil dan pembahasan. Nah, itu mah nggak boleh. Kalau itu keterlaluan, itu terlihat sekali kita bertele-tele sebetulnya. Lu pendahuluan berapa halaman, Kang Afid? Ya, 1,5 atau 2 halaman udah oke lah. 1,5 atau 2 halaman tuh udah oke lah pendahuluan. Jadi sekitar 5 sampai 6 paragraf gemuk. Nah, lalu kita metode dapat 1 atau 2 paragraf, 30 kalimat, 25 kalimat. Lalu hasil dan pembahasan itu kalau ditotal berarti anggap hasilnya itu 5 poin kali 2 paragraf berarti ada 10 paragraf. Pembahasan tambah 5 paragraf berarti sekitar 15 paragraf. Kalau di total itu dia minimal ada di 5 halaman. Jadi
kita punya 2 halaman pertama atau 3 halaman pertama dengan metode, tambah 5 halaman. Jadi nanti total halaman paper itu sekitar 12 sampai 15 halaman. Ini yang kebiasaan saya ya. Ada nggak aturan ini? Nggak ada. Jadi ada nggak aturannya? Nggak ada. Kalau pengen tahu aturannya gimana? Ya lihat contoh artikel yang pernah terbit di jurnal yang jadi target Ibu. Misalnya Ibu target jurnalnya jurnal IJSOC misalnya, International Journal of Science and Society. Ibu buka jurnalnya, lihat arsipnya, download PDF artikel yang sudah terbit. Nah, maka gunakan itu sebagai acuan. Nah, kenapa itu paling efektif? Karena artikel yang terbit mencerminkan hobi dari editor dan hobi dari reviewer. Saya bilangnya hobi ya. Kenapa saya bilang hobi? Karena mereka pengennya begitu berarti. Nah, kita tinggal ikutin itu gaya mainnya. Wah, Pak, tapi saya biasa nulisnya gini. Ya, hapus kebiasaan itu, ganti ke kebiasaan yang digunakan oleh jurnal yang menjadi target kita. Jadi kalau dunia jurnal ilmiah itu dunia yang ketat-ketat fleksibel lah. Dibilang fleksibel ada aturan mainnya, dibilang ada aturan main tapi tidak berlaku umum. Nah, termasuk tadi Pak Irwandi juga bilang di permulaan biasanya sih Imran, introduction, method, result and discussion, kesimpulan biasanya. Kadang-kadang ada juga literatur review yang dipisah Pak Irwandi ya, dipisah gitu literatur reviewnya. Ada yang lead ref-nya itu ada di dalam pendahuluan. Jadi sangat tergantung kepada target jurnal kita. Begitu Bu Agnesia, mudah-mudahan membantu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya, Pak Irwandi. Bagaimana cara menyajikan analisis data pada pembahasan? 1. Apakah dalam sajian analisis tersebut diperlukan sumber referensi? Nah, ini diperlukan nih pertanyaannya. Lalu bagaimana cara mencantumkan sumber tersebut dalam susunan isi pembahasan? Silakan Pak Irwandi. Ya, baik. Pertama, bagaimana cara menyajikan analisis data pada pembahasan? Jadi sudah sebetulnya, apakah dalam sajian analisis data tersebut diperlukan sumber referensi? Jelas, pasti. Karena temuan hasil penelitian tadi itu akan kita bandingkan, akan kita bentur-benturkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Temuan-temuan peneliti sebelumnya. Nah, di sana akan dikutip penelitian siapa, temuannya apa, ya. Jadi kalau pertanyaannya diperlukan sumber referensi jelas, karena kita akan membanding-bandingkan temuan kita dengan referensi-referensi sebelumnya, gitu, ya. Gimana mencantumkan referensinya dalam susunan isi pembahasan? Ya, tinggal dikutip saja, ya. Tinggal dikutip saja sebagaimana aturan jurnalnya, ya. Nama misalnya biasanya sih kalau jurnal tuh last name, kemudian tahun, kemudian halaman, ada yang pakai halaman, ada yang enggak, cukup tahunnya aja. Ya, sebagaimana umumnya kita mencantumkan referensi aja sih sebetulnya gitu. Tapi pertanyaannya apakah butuh referensi? Ya sangat butuh. Karena kita akan bandingkan temuan penelitian kita tadi dengan penelitian sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa mengklaim temuan kita ini adalah temuan yang baru yang berbeda dari temuan peneliti sebelumnya. Nah, peneliti sebelumnya itu siapa? Ya, kita cantumkan penelitian siapa, tahun berapa gitu referensinya ya. Itu secara singkat sih seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Doni. Mudah-mudahan mencerahkan Pak Raffi ya. Jadi pertanyaan perlunya sebetulnya pertanyaannya yang perlu dikritisi. Wajib Pak ya. Jadi kalau ada analisis wajib. Kenapa? Karena jadi gini, hasil itu jabaran apa yang kita temukan. Lalu kita harus berstatement tuh. Nah, statement kita itu nggak boleh menurut kita doang. Nah, statement kita itu kalau kata Pak Irwandi dibenturkan. Kalau saya lebih suka dibandingkan atau disandingkan. Dibandingkan kalau berbeda, disandingkan kalau dia arahnya sama. Nah, jadi si statement tadi harus didukung oleh referensi. Nggak bisa ngalor ngidul. Misal nih, saya berikan contoh, saya ingin meneliti sebuah gelas berisi kopi. Lalu saya bilang, ini gelas berisi kopi. Setelah saya coba, kopinya enak. Nah, pendapat saya enak ini sesuai dengan pendapat ahli kopi. Menurut ahli kopi bernama Pak Irwandi, kopi yang enak itu adalah kopi yang terasa gulanya sedikit, kopinya lebih banyak. Nah, Irwandi, 2022 misalnya. Jadi kira-kira setiap statement kita
atas temuan tadi harus didukung oleh referensi. Kalau nggak dukung referensi gimana? Berarti hanya ngalor ngidul aja. Nggak bisa menurut kita doang, bisa menurut kita satu statement, tapi statement berikutnya harus didukung oleh referensi. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Pak Samadikun, Lumajang. Ditempatkan di, ini udah nih, kelemahan kemudian di paragraf, keterbatasan penelitian itu ditaruhnya di mana Pak? Di analisis kah? Analisis hasil penelitian kah? Atau pada bagian syarat dan kesimpulan? Silakan Pak Irwandi. Baik, betul Pak, Pak Samadikun ini. Ada yang menempatkannya di bagian akhir dari pembahasan, ada juga yang menempatkannya pada bagian kesimpulan. Ada yang seperti itu. Tapi lagi-lagi itu tergantung pada format jurnalnya. Jadi perlu saya tekankan bahwa setiap jurnal itu punya tata cara penulisan yang berbeda-beda. Ada tata cara yang umum, ada tata cara yang khusus. Nah, jadi sebetulnya kebenaran menulis itu adalah kebenaran menurut jurnal yang kita tuju. Jadi nanti kalau saya misalnya berdebat dengan Bapak, saya bilang, saya pokoknya di bagian pembahasan. Tidak bisa begitu. Jadi tergantung, bisa jadi benar di jurnal A ditempatkan pada bagian pembahasan, tapi bisa salah di jurnal B, misalnya yang menempatkan bagian keterbatasan itu di bagian kesimpulan. Jadi intinya balik lagi pada aturan jurnal yang kita tuju, ya. Jadi tergantung aturannya, Pak. Ya. Tergantung aturannya. Kalau memang jurnalnya mensyaratkan untuk di bagian kesimpulan, ya kita simpan di kesimpulan. Jadi sangat fleksibel. Tadi kata Pak Afid juga, ya. Kalau misalnya jurnalnya mengatakan simpan di pembahasan, berarti kita simpan di situ. Nah, sama juga kayak misalnya mahasiswa menulis skripsi. Benar di Universitas A, formatnya seperti itu, belum tentu benar di Universitas B misalnya. Contoh sederhana, ada yang kerangka berpikir itu ditempatkan di bab 1 misalnya, di Universitas A. Tapi di Universitas B bisa salah, karena kerangka berpikir itu disimpannya di bab 2 misalnya. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi jurnal juga sebetulnya seperti itu. Tergantung aturan mainnya seperti apa. Jadi kita harus paham jurnal yang kita tuju formatnya seperti apa. Maka secara teknis kita mengikuti template, mengikuti outdoor guideline gitu ya, gaya selingkung dan lain sebagainya itu. Nah, begitu Pak Fit. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah berbeda novelty yang dijabarkan di introduction yang biasanya menjadi urgensi penelitian dengan novelty yang di bagian diskusi atau bagian pembahasan? Silakan Pak Ir. Oke, baik. Kalau pada bagian introduction itu adalah klaim sebetulnya bahwa topik ya atau tema riset yang akan kita teliti itu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya itu misalnya masih jarang atau belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang itu. Nah, kalau di bagian diskusi itu artinya temuannya. Kalau tadi kan klaim bahwa riset ini penting loh karena belum pernah ada yang meneliti. Nah, kalau di bagian itu namanya state of the art disebutnya, ya pernyataan tentang bahwa riset ini akan menghasilkan kebaruan, akan. Nah, kalau di diskusi itu mana temuannya? Ya ini temuannya, temuan yang barunya, yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau tadi mah baru misalnya klaim bahwa ini akan menghasilkan sesuatu yang baru pada bagian introduction itu. Nah, kalau di diskusi mah sudah ini loh temuannya yang baru tadi yang saya klaim di bagian introduction. Nah, secara sederhananya seperti itu. Jadi ya bedanya di situ. Itu Pak Fit singkatnya. Oke, di pendahuluan itu klaim, lalu dibuktikan di bagian pembahasan, itu intinya ya. Kita lanjut. Dari Bu Eka Haryanti, apakah ada tools yang memudahkan kita sebagai penulis untuk mencari referensi dari Scopus
tanpa menggunakan Scopus berlisensi? Ya, ini saya aja yang jawab. Pertama, apakah susah mencari referensinya? Tentu tidak susah, Bapak Ibu, kan tinggal buka aja scopus.com atau Elsevier, tinggal dibuka aja. Wah, tapi Pak, ada yang tidak open access. Ya, ambil aja yang open access dulu. Tapi saya butuhnya yang tidak open access, Pak. Ya, beli akunnya. Ada nggak Pak cara lain? Ada, tapi nggak boleh disampaikan di webinar kayak gini. Karena pernah kami sampaikan di webinar kayak gini, gimana cara ngehacknya, kami dituduh mengajarkan mencuri oleh orang lain. Jadi mohon maaf tidak akan kami sampaikan di webinar ini gimana cara mendapatkannya tanpa membeli akun Scopus berlisensi. Gimana caranya Pak? Ya masuk ke Scopusnya. Wah tapi nggak open access Pak. Ya beli akun Scopusnya. Itu aja caranya ya. Jadi di webinar hanya bisa disampaikan itu. Kalau Bapak dan Ibu pengen, Bu Eka pengen tahu lagi ya chat aja. Nanti di chat saya kasih tahu. Jadi tidak mungkin kami sampaikan di webinar kayak gini karena kami pernah dituduh orang mengajarkan mencuri gitu. Begitu Bu Eka ya. Tapi nggak susah kok Bu. Susah tuh pikiran kita doang biasanya. Oke lanjut Pak Ihsan Mulia Siregar. Apakah di pembahasan itu kita harus cantumkan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penelitian dan yang tidak mendukung, atau hanya mencantumkan yang mendukung aja? Jadi Pak Ir, apakah yang mendukung dengan tidak mendukung, atau hanya yang mendukung hasil kita aja yang kita masukkan? Silakan Pak. Ya, sebetulnya dua-duanya dimasukkan. Jadi kalau kata bahasa Pak Apit tadi sanding dan banding gitu ya. Disandingkan dengan penelitian yang mendukung, juga dibandingkan dengan penelitian yang hasilnya temuannya berbeda. Jadi itu singkatnya Pak Fit, nggak perlu panjang-panjang sebenarnya. Oke siap, kita lanjut Pak Iskandar Abbas. Apakah benar bahwa ketika kita research di mana alat yang kita buat berdasarkan hanya satu metode dengan waktu lama yang diikuti beberapa temuan baru? Ketika kita riset di mana alat yang kita buat berdasarkan hanya satu metode dengan waktu lama diikuti, misalnya 7 temuan dengan hanya penggunaan satu metode saja. Bagaimana dan di manakah tujuan riset tersebut ketika kita saya nggak ngerti pertanyaannya Pak Irwandi. Coba Pak Irwandi baca kalau Pak Irwandi ngerti. Saya kurang begitu paham. Oke, saya nggak ngerti Pak Iskandar Abbas ya. Pertanyaannya saya tidak mampu memahaminya. Oke, saya lanjut. Bagaimana teknis mendapatkan sertifikat Pak? Ke admin, ke Pak Rizal. Ada di grup. Lanjut. Bu Rosnita, jika penelitian saya dengan simulasi sistem, apakah isi pendukung materinya adalah isi dari simulasi tersebut dan analisa apakah hanya pada hasil simulasi sistem tersebut? Oh ini metode berarti ya. Metode. Saya nggak ngerti simulasi sistem, barangkali Pak Irwandi ngerti. Silakan Pak Irwandi. Oke, pertanyaannya, jika penelitian saya dengan simulasi sistem, apakah isi pendukung materinya adalah isi dari simulasi sistem tersebut dan analisa apakah hanya pada hasil simulasi sistem? Kalau itu alat penelitiannya berarti ya. Tetapi gini, itu sudah benar sebetulnya statementnya, tetapi karena riset itu ingin menghasilkan sesuatu yang baru, maka tidak cukup hanya dengan itu. Jadi boleh metodenya dengan itu, tapi temuannya harus ada sesuatu yang barunya, meskipun dengan metode yang sama. Kalau misalnya, ya itu tadi balik lagi, bagaimana yang menggoda reviewer itu? Katanya tadi ada pertanyaan tadi. Ya, yang memiliki novelty itu. Karena reviewer itu melihat ada atau enggak novelty-nya. Oh, enggak ada. Udah, kata dia nih riset enggak penting nih. Mengulang-ulang riset sebelumnya aja kan gitu. Nah, maka kebaruan itu sangat penting sebetulnya. Nah, kalau misalnya ini simulasi sistem, apakah pendukung materinya isi simulasi tersebut? Ya jelas, tetapi balik lagi temuannya harus ada yang baru. Itu Pak Fit. Oke, kita lanjut. Mohon pencerahan kembali tentang novelty dan state of the art. Kedua, nah Pak Safrudin Marpaung nanti di grup WA saya akan share rekaman YouTube pertemuan yang membahas tentang ini ya. Oke, jadi dijelaskan oleh Pak Irwandi 10 menit, Bapak tetap tidak akan dapat pencerahan, yang lebih baik tonton aja Zoom pelatihannya.
Yang kedua, jurnal-jurnal internasional jika saya baca judulnya jauh berbeda dengan judul-judul jurnal versi Indonesia, meskipun sama bahasa Inggris. Ya, ini komentar beliaunya. Oke, lanjut Pak Rifki Mustafa. Sufi Pak, jadi Sufi. izin bertanya, mungkin ada rekomendasi website atau platform yang dapat digunakan untuk dia mencari Sufi. referensi penelitian yang berkualitas? Kalau paling mudah Google Scholar, Pak. Kalau paling mudah Google Scholar. Kalau Bapak mau cari Indonesia, bisa buka Garuda Kemendikbud itu Iya, dalam Indonesia. keilmuan Kalau luar negeri gimana? Kalau orang luar tuh negeri Bapak senang bisa fikih buka di scopus.com bisa atau Simago itu JR terakhir bisa pasti dia atau Sufi. Web of Science bisa. Kalau masih penasaran juga, kami ada sesi khusus soal mencari referensi kayak gini. Nanti di grup WA saya share link YouTube-nya lengkap. Oke, Pak Iskandar Abbas. Terkait pertanyaan yang kedua, saya yakni bagaimana dan di manakah? Apakah kita harus memiliki pandangan subjektivitas? Misalnya ditemukan hanya temuan pertama 45%, temuan kedua 30%, temuan ketiga 50%, temuan keempat 40%, temuan kelima 41%. Kesemuanya itu kategori memenuhi tujuan penelitian. Saya nggak ngerti pertanyaan Pak Iskandar Abbas. Saya skip Pak ya, anggap aja saya nggak paham aja. Apakah rekaman Zoom ini di-share? Di-share. Terima kasih Pak. Oke. Bagaimana artikel? Oke. Bagaimana artikel hasil AI menurut perspektif Bapak? Nah, ini biar saya yang jawab. Jadi, Ada yang bocor tuh, ada yang ngobrol. Oh, kok sepi? Halo? Sedang ada suaranya nggak kedengaran. problem sebentar, belum. Something wrong. Ya, betul. Ram, buka air minum di belakang, di bagasi. Itu kurang maju dikit, kan sekarang ada orang. Maju dikit lagi aja mobilnya, kurang maju. Iya, ambil air minum dulu sana. Papa liatin sini, majuin ntar habis.
abstrak yang menarik minat editor dan reviewer. Kategorinya silakan Pak. Sebetulnya ini materinya sudah disampaikan. Jadi nanti gini aja. Pak Hafid akan share nanti di materi pertemuan awal tuh kita ada materi tentang bagaimana menyusun tips dan trik menyusun judul dan abstrak yang menarik minat editor gitu. Nah, nanti tinggal di-share di sana ya. Gitu Pak Hafid. Oke, siap. Terima kasih Pak Irwandi, Bapak dan Ibu. Selesai juga kegiatan kita pada malam hari ini. Bulan depan kita akan lanjut ke bagian membuat kesimpulan dan daftar referensi. Jadi membuat kesimpulan daftar referensi. Habis itu kita akan lanjut bagaimana submit, lalu bagaimana merespon editor dan reviewer. Maka setelah itu baru pertemuan kita selesai, satu kurikulum selesai. Eh, Apakah tawaran publikasi di FB itu valid, nggak menipu? Saya pernah kirim 2 artikel saya, Sinta 2, salah satu universitas di Bali. Dapat alamat adminnya. Di FB sudah hampir 7 bulan nggak ada proses. Pertanyaan Pak Samsudin, apakah penawaran di FB itu valid nggak menipu? Saya nggak tahu Pak. Kalau Bapak tertipu berarti itu nipu. Kalau Bapak tidak tertipu berarti itu tidak nipu. Jadi saya tidak mungkin tidak mengetahui konteksnya lalu menuduh itu valid atau itu menuduh itu menipu. Yang pasti kalau pendampingan dengan kami yang pasti nih, yang pasti ya, kalau tidak terbit uangnya kami kembalikan 100%. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di ngaji jurnal yang kelima bulan depan. Insya Allah bulan depan akan kita laksanakan. Di grup WA nanti akan di-share pertama nomor admin untuk ngurus sertifikat. 2 materi dari narasumber. Ketiga link YouTube kegiatan malam hari ini. Keempat saya akan share kembali link YouTube lengkap dari Ngaji Jurnal 1 sampai ke Ngaji Jurnal 4. Tapi sekali lagi, apa yang kami sampaikan malam hari ini tidak akan ada gunanya kalau Bapak dan Ibu tidak menerapkannya, ya, tidak menerapkannya. Sekali lagi mohon maaf, saya disclaimer, apa yang disampaikan Pak Irwandi dan saya sendiri adalah berdasarkan pengalaman kami sendiri, tidak berdasarkan siapapun, barangkali pengetahuan kami, skill kami, pengalaman kami berbeda dengan orang lain, barangkali saja berbeda. Jadi bisa saja apa yang kami sampaikan itu tidak relevan untuk yang lain. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Pak Irwandi materi yang disampaikannya. Barakallah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafid.